Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa bahwa kita mempunyai kemampuan dan potensi yang luar biasa. Sebetulnya semua yang terjadi, kita yang merasakan, kita yang mengalami, kita yang kemudian juga menjalani. Praktis tidak ada sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Kalau kita ketemu orang, ya kita yang merasakan, kita yang mengerti, kita juga yang bereaksi. Semuanya kita mengalaminya, merasakan. Kalau kita ke alam, kita juga yang merasakan. Juga relasi kita dengan Tuhan. Jadi sebetulnya kita yang menentukan. Kalau pikiran kita positif, reaksi kita positif, perasaan kita juga akan positif. Dan itu kita yang menentukan. Tapi kalau pikiran kita negatif, reaksi kita negatif, ya perasaan kita juga negatif. Maka sebetulnya kalau dikatakan bahwa kita bisa hidup di surga di dunia ini atau di api penyucian di dunia ini, ya itu benar. Yang menentukan surga atau neraka hidup kita di dunia ya kita sendiri. Ketika seseorang selalu melihat secara terbuka dan positif peristiwa yang terjadi, orang yang ada di sekitar kita, kemudian kita merasa positif juga, bahagia, damai, dan tenang. Maka kita merasakan kehidupan yang memang membahagiakan. Yaitu hidup di surga di dunia ini. Tapi kalau kita kemudian bertemu orang yang negatif, melihat orang-orang yang emosional, orang-orang yang kemudian menyakitkan, orang-orang yang pemarah, ya sebetulnya itu cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Karena pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, kita menemukan yang negatif di sekitar kita. Nah itulah purgatori kita atau neraka kita. Karena kita semua yang mengalami, kita yang bereaksi, kita yang merasakan, kita yang bertindak. Semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Maka penting kita mempunyai pikiran yang positif, reaksi yang positif, mindset yang positif, yang luas, yang bisa menerima apa saja, yang bisa menerima siapa saja. Ketika kita mengalami bahwa dunia ini menakjubkan, kita akan ketemu peristiwa-peristiwa orang-orang yang menakjubkan juga. Dan di belakang itu ada Tuhan yang menakjubkan. Tetapi ketika kita melihat orang ini pemarah, orang ini menyakitkan hati, orang ini mengecewakan, Tuhan pun akan kita temukan sebagai Tuhan yang mengecewakan. Jadi kalau kita ada 10 orang, kita bisa mengatakan Tuhannya satu. Tapi menurut saya, masing-masing orang punya gambaran tentang Tuhan sendiri-sendiri. Dan kalau ada 10 orang, ya ada 10 gambaran tentang Tuhan yang berbeda. Bukan Tuhannya yang berubah, bukan Tuhannya yang berbeda, tetapi proses dan reaksi dan pengalaman masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Karena itu juga reaksinya terhadap Tuhan berbeda. Gambarannya terhadap Tuhan berbeda. Pengalamannya bersama Tuhan juga berbeda. Jadi sebetulnya Anda dan saya itu mempunyai suatu pengalaman yang berbeda. Tetapi kita yang mengalami, kita yang merasakan. Jadi kita yang menentukan juga. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar meneliti mindset kita. Apakah positif atau negatif? Reaksi kita terhadap sesama kita apakah positif atau negatif?
Semuanya tergantung energi yang ada di dalam diri. Kalau positif, kita akan menemukan positif-positif di mana-mana. Kalau negatif, kita akan ketemu negatif di mana-mana. Kita sendiri yang menciptakan dunia kita sendiri yang menciptakan neraka kita sendiri yang menciptakan surga kita masing-masing. Bahkan Tuhan, itu kita alami sebagaimana pikiran dan juga reaksi dan perasaan kita. Maka benar kalau Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Ya, karena tergantung bagaimana kita bereaksi, kita merasa, kita berpikir. Kita yang menentukan. Maka saudara-saudari terkasih, sebetulnya kita bisa merasa langsung energi seseorang. Oh, dia ini energinya positif. Tidak ngomong, tidak melakukan sesuatu, kita sudah bisa merasa. Kalau kita sudah terbiasa peka terhadap energi. Dan kalau energi negatif, dia pasti akan mengalami banyak peristiwa negatif. Ketemu orang negatif, mengalami peristiwa negatif. Sebaliknya kalau positif, kita juga bisa merasakan. Berada di dekatnya aja merasa nyaman. Karena disebut medan energi atau auranya itu positif. Dan itu menentukan cara pandangnya terhadap Tuhan, cara pandangnya terhadap sesama, cara pandangnya terhadap peristiwa. Maka penting mengenali apa yang ada di hati, di pikiran, di perasaan kita. Yang namanya bertobat itu ya kita yang berubah, bukan orang lain. Dan itu poin yang ditekankan oleh Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kita mengenali diri sendiri, dan kalau ada yang negatif, perlu kita membaharui diri supaya menjadi positif. Entah itu pikiran, entah itu perasaan, entah itu reaksi kita, atau mindset kita. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi, bab 4 ayat 8, mengatakan dengan sangat baik, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat, pikirkanlah. Dari situ mengalir segala-galanya. Termasuk gambaran tentang Tuhan. Saya kadang-kadang juga terkejut bertemu dengan orang-orang yang ternyata mempunyai gambaran yang begitu negatif terhadap Tuhan. Tuhan itu pemarah, suka menghukum, dan sepertinya senang kalau kita menderita. Itu membuat dia tidak berada di surga, tetapi berada di api penyucian. Kalau dengan Tuhan punya gambaran seperti itu dengan sesama, wah ya kurang lebih dengan diri sendiri juga. Tetapi orang yang positif, dia selalu melihat Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu tidak pernah menyerah mencintai kita, Tuhan setia, Tuhan membimbing, Tuhan selalu ada untuk kita. Dan karena itu auranya positif, pemikirannya positif, ketemunya juga peristiwa-peristiwa yang positif, orang-orangnya yang positif juga. Mari kita teliti proses batin kita masing-masing terlebih dahulu. Kita ada di mana? Supaya kalau kita mempunyai titik tolak, kita tahu mau kemana. Dan di situ menjadi penting. Pertanyaan sederhananya, apakah Anda sekarang termasuk orang yang positif atau yang negatif? Apakah Anda sekarang berada di paradise, surga, atau di purgatori, api penyucian? Yang menentukan kita sendiri. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, selalu menemani kita, dan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana, pasti kita berada di paradise, bukan di purgatory. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.